Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersama-sama kembali di mata pelajaran prakarya. Ananda, kita sudah memasuki bab yang kelima. Di bab kelima ini kita akan belajar pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman. Nah, sebelum belajar jangan lupa ya siapkan diri Ananda terlebih dahulu, siapkan alat tulisnya, dan jangan lupa berdoa agar diberi kemudahan dalam belajar. Nah, bagaimana? Apakah Ananda sudah siap? Mari sama-sama kita simak materi tentang pengolahan pangan buah segar berikut ini. Selamat belajar! Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, Ananda mampu menjelaskan pengertian buah segar, mengidentifikasi karakteristik buah-buahan, menjelaskan kandungan dan manfaat buah-buahan, serta menjelaskan macam-macam teknik pengolahan pangan dari buah segar. Nah, sebelumnya mari sama-sama kita perhatikan dalil Quran surah An-Nahl ayat 11 yang artinya, Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memikirkan. Quran surah An-Nahl ayat 11. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Ananda, Allah telah memberikan kita berbagai macam jenis tanaman-tanaman, termasuk buah-buahan. Banyak sekali buah-buahan yang Allah ciptakan di bumi ini dan dapat kita manfaatkan bagi kehidupan kita sehari-hari. Mari sama-sama kita simak materi berikut tentang buah-buahan. Nah, buah adalah salah satu bagian dari tumbuhan. Tumbuhan kan terdiri dari akar, batang, daun, bunga, dan ada beberapa tumbuhan yang bisa menghasilkan buah. Nah, kadang kita tidak bisa membedakan ya antara sayur dan buah. Secara anatomi memang tidak dapat dibedakan karena bagian-bagian sayur tuh ada juga yang berasal dari buah. Tapi berdasarkan penggunaannya, sayur biasanya kita makan bersama dengan makanan utama atau nasi ya. Kemudian kalau buah kita makan segar atau sebagai dessert. Jadi dia berbeda pada pengaplikasiannya. Oke, manfaat buah-buahan untuk tubuh kita banyak sekali. Sumber vitamin, sumber air dan gizi, mencegah penyakit tertentu, sumber antioksidan, dan obat luar untuk tubuh. Nah, di Indonesia ada banyak sekali buah-buahan yang tersebar di berbagai daerah ya, bisa dilihat seperti peta berikut. Nah, di situ ada berbagai macam jenis buah-buahan. Daerah-daerah tertentu menghasilkan buah-buahan tertentu dan buah-buahan ini sudah tersebar di seluruh Indonesia. Jadi kita harus bersyukur ya bahwa Indonesia itu kaya akan buah-buahan segar, buah-buahan yang mengandung banyak manfaat untuk tubuh. Nah, sekarang kita harus tahu dong karakteristik atau macam-macam buah-buahan. Nah, berdasarkan musim berbuahnya, buah-buahan itu terbagi menjadi dua, yaitu buah musiman dan buah sepanjang tahun. Buah musiman itu berarti buah yang hanya ada pada waktu tertentu saja, tidak ada setiap saat ya, seperti buah durian, mangga, kedondong, duku, rambutan, dan juga manggis. Kalau buah sepanjang tahun berarti buah yang dapat kita temui kapanpun. Jadi dia berbuah tidak berdasarkan waktu atau musim ya. Buah yang dapat kita nikmati kapan saja, contohnya nanas, pepaya, apel, pisang, dan masih banyak lagi jenis yang lain. Nah, karakteristik buah-buahan berdasarkan iklim tempat tumbuhnya, yaitu buah tropis dan buah subtropis. Buah tropis berarti buah yang tumbuh dari iklim yang panas atau tropis. Kira-kira suhunya 25 derajat Celcius ataupun lebih ya. Nah, contohnya seperti pisang, pepaya, nanas, mangga, rambutan, dan durian. Kalau buah subtropis berarti buah yang mampu hidup di iklim yang sedang atau mempunyai suhu antara 22 derajat Celcius. Contohnya seperti buah apel, jeruk, stroberi, anggur, dan sebagainya. Nah, untuk buah berdasarkan pematangannya terbagi menjadi dua kelompok, yaitu buah klimaterik dan non-klimaterik. Apa sih buah klimaterik itu? Nah, buah klimaterik adalah buah yang mampu matang dan setelah dipanen itu dia mengalami yang namanya fase pematangan ya. Jadi ketika kita panen, kita tidak perlu menunggu dia sudah masak, tapi dia akan masak dengan cara didiamkan dan nanti dia akan
mengalami perkembangan sendiri menuju kematangan. Contohnya seperti buah pisang, mangga, pepaya, jambu biji, apel, dan sebagainya. Atau yang kita sebut juga dengan diperam ya. Nah, ini contoh-contoh dari buah-buahan yang dapat mengalami proses pematangan berlanjut atau dapat diperam. Nah, sedangkan buah non-klimaterik berarti kebalikannya. Dia harus dipetik saat buahnya sudah matang karena tidak dapat diperam. Jadi kematangannya itu terjadi pada saat dia berada di pohonnya. Seperti buah duku, jambu air, jeruk, lengkeng, rambutan, salak, dan lain-lain. Nah, itu adalah buah non-klimaterik. Oke, sekarang kita akan lihat ya beberapa kandungan dan manfaat dari buah-buahan. Contohnya buah nanas. Buah nanas itu mengandung vitamin C, beta-karoten, enzim bromelin, iodium, kalium, dan mangan. Manfaatnya bagi kesehatan dapat meningkatkan kekebalan tubuh, meredakan flu, dan mempercepat penyembuhan penyakit. Nah, ini buah nanas ya. Ayo siapa di sini yang tidak suka makan buah nanas? Kalau tidak suka, belajar ya supaya menyukai buah nanas karena kaya akan manfaat. Selanjutnya buah pisang mengandung serat dan pektin, kalium, gula buah mudah untuk dicerna. Jadi bagus untuk pencernaan, rasa manisnya itu aman bagi tubuh. Dia bermanfaat untuk memperbaiki sistem pencernaan, mengatasi sembelit, diare, dan gangguan lambung, meredakan tekanan darah, membantu relaksasi dan memperbaiki mood, serta penyedia energi yang instan. Ini juga buah pisang banyak manfaatnya ya. Selanjutnya buah pir. Mengandung kalium, vitamin C, zat besi, dan bermanfaat bagi tubuh yaitu melancarkan fungsi pencernaan, mengatasi gangguan lambung, meningkatkan pengurasan racun dalam tubuh, dan mengendalikan hipertensi. Banyak sekali ya manfaat buah-buahan, masih banyak lagi buah-buahan yang lain. Silakan Anda cari manfaat dari buah-buahan. Nah, buah-buahan yang Anda suka, coba deh Anda cari apa saja kandungan dan manfaatnya. Nah, sekarang kita akan belajar teknik pengolahan pangan panas basah atau moist hard. Nah, jadi untuk mengolah pangan, salah satunya buah-buahan tadi ada beberapa teknik yang dapat kita lakukan ya. Secara umum, teknik tersebut terbagi menjadi dua, yaitu teknik pengolahan pangan panas basah dan pengolahan pangan panas kering. Nah, untuk pengolahan pangan panas basah ini berarti melibatkan suatu cairan ya dalam proses pemasakannya. Nah, yang pertama ada teknik merebus atau boiling, yaitu pengolah bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih. Nah, merebus ini mudah saja ya. Jadi kita siapkan dulu air ataupun kaldu ataupun susu, kita rebus terlebih dahulu sampai dia mendidih, baru kita masukkan bahan pangan atau buah yang ingin kita masak dengan cara merebus. Ada lagi namanya teknik poaching. Teknik poaching ini sama atau mirip dengan boiling ya. Dia menggunakan cairan juga, tapi cairannya itu sedikit saja, sebatas menutupi bahan makanan yang direbus. Jadi tidak terlalu banyak airnya. Gunanya untuk melembutkan makanan dan proses memasaknya tidak perlu memerlukan waktu yang lama. Nah, selanjutnya ada yang namanya braising. Braising adalah teknik merebus dengan sedikit cairan. Tapi di sini cairannya lebih banyak daripada poaching ya. Kemudian ketika kita melakukan braising, kita tutup dengan api yang kecil saja. Nanti di situ akan terjadi proses pematangan, namun bahan makanan tadi aromanya akan meresap pada cairan karena kita melakukan yang namanya proses penutupan tadi ya. Jadi dia akan meresap pada cairan tersebut, aroma dari makanan yang kita braising. Misalnya kita membraising buah. Nah, ada lagi namanya stewing. Stewing ini biasa juga disebut dengan menggulai, yaitu bahan makanan tadi sebelum kita stewing, kita lakukan tumis. Nah, kita tumis terlebih dahulu dan direbus dengan cairan yang sudah berbumbu. Cairannya juga tidak terlalu banyak. Api yang digunakan sedang, tidak terlalu besar apinya. Nah, tapi dia proses pematangannya itu membutuhkan waktu yang lama, sehingga aroma dari bahan masakan tadi keluar dengan sempurna. Kemudian pada saat melakukan stewing atau menggulai tadi, kita harus sering-sering
mengaduknya ya, tapi kita harus mengaduknya dengan hati-hati supaya bahan makanan tadi tidak hancur. Nah, cairan yang biasa digunakan bisa berupa air, susu, santan, ataupun kaldu. Selanjutnya steaming. Nah, steaming atau mengukus ini adalah proses memasak bahan makanan dengan memanfaatkan panas dari uap air yang mendidih. Artinya, dia tidak langsung terkena cairan tersebut. Tapi, dari uap air mendidih atau uap air yang panas tadi akan meresap pada bagian-bagian bahan makanan yang kita kukus. Nanti dia akan lembut, kemudian masak dengan memanfaatkan panasnya saja. Nah, ini banyak digunakan terutama pada saat kita memproses buah-buahan ya. Dengan cara mengukus itu bahan makanan tadi atau buah-buahan tadi gizinya akan lebih terjaga karena dia tidak langsung bersentuhan dengan air. Jadi gizinya tidak larut ke air tapi tetap berada pada buah tersebut sehingga nilai gizinya terjaga dan masih banyak nilai gizi yang dapat kita konsumsi. Nah, itu proses mengukus ya. Ada lagi namanya simmering. Simmering atau yang biasa dikenal juga dengan mendidih ya, teknik mendidih. Jadi, teknik ini caranya memasak bahan makanan dengan saus atau bahan cair yang dididihkan terlebih dahulu. Setelah itu, apinya kita kecilkan. Dan setelah muncul gelembung-gelembung pada permukaan cairan tersebut, baru kita masukkan bahan makanan yang ingin kita simmering. Selanjutnya adalah teknik mengetim. Mengetim itu menggunakan dua panci ya, yang berukuran berbeda. Misalnya panci besar berada di bawah, panci kecilnya berada di atas. Nah, bahan makanannya itu bisa kita masak di panci yang kecil tadi. Misalnya ketika kita ingin melelehkan coklat ya, biasanya melakukannya dengan cara mengetim. Nah, ini adalah proses atau teknik-teknik pengolahan bahan pangan basah atau dikenal dengan moist hard. Sekarang kita akan belajar teknik pengolahan pangan panas kering, dry hard cooking, yaitu tanpa menggunakan cairan sehingga disebut kering ya. Yang pertama adalah deep frying atau menggoreng dengan minyak yang banyak. Jelas ya, misalnya kita menggoreng pisang. Nah, dengan menggunakan minyak yang banyak. Ada lagi namanya shallow frying atau menggoreng dengan minyak yang sedikit saja. Ada lagi namanya menumis atau sauteing. Sauteing ini berarti kita memasak dengan menggunakan sedikit saja minyak, kemudian kita iris tipis-tipis bahan yang ingin kita tumis. Setelah itu kita tumis sampai aromanya tercium dan sebentar saja. Nah, ada lagi namanya baking atau memanggang, yaitu memasukkan bahan makanan tadi ke dalam oven yang sudah dipanaskan ya. Jadi dia tidak menggunakan minyak, tidak menggunakan air, menggunakan panas saja, tapi dalam wadah yang disebut dengan oven ya. Baking ini berbeda ya dengan grilling. Kalau grilling ini adalah proses pengolahan makanan, kita langsung mengenakannya atau meletakkannya pada perapian, langsung terkena api ya. Itu namanya membakar. Jadi, ini adalah proses-proses pengolahan pangan panas kering atau yang dikenal dengan dry hard cooking. Oke. Nah, selain dua teknik tadi, kita bisa menggunakan teknik-teknik yang lebih sederhana. Misalnya kita ingin mengolah buah-buahan segar tadi ya menjadi makanan atau minuman. Kita bisa menggunakan alat untuk menghancurkan atau menghaluskannya yang disebut dengan blender atau parutan. Nah, ini adalah contoh cara ringkas dari teknik pengolahan buah atau makanan yang ingin kita buat ya. Kita bisa menghancurkannya atau menghaluskannya dengan alat bantu. Bisa juga diulek, bisa dengan blender, bisa dengan parutan, atau kita melakukan teknik mencampur, langsung saja kita satukan semua bahannya. Atau dengan proses menyaring atau memeras ya. Seperti ketika kita ingin membuat es jeruk misalnya. Nah, kita cukup melakukan proses memeras saja. Semoga dengan kita belajar meningkatkan keimanan kita, meningkatkan rasa syukur kita, dan semoga kita menjadi golongan orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah pengertian buah. Buah adalah bagian tumbuhan yang dapat dikonsumsi secara langsung. Buah memiliki banyak sekali manfaat bagi tubuh, seperti yang tadi sudah Ustazah sebutkan. Kemudian, buah terbagi menjadi beberapa golongan.
buah musiman dan sepanjang tahun, ada buah tropis dan subtropis, ada buah klimaterik dan non-klimaterik. Teknik pengolahan pangan panas basah, ada boiling, poaching, pressing, stewing, steaming, simmering, dan mengetim. Untuk teknik pengolahan pangan panas kering, contohnya deep frying, shallow frying, sautéing, baking, dan grilling. Oke, jadi Ananda pelajari kembali ya, baca kembali bukunya dan tambah pengetahuan Ananda tentang pengolahan pangan buah-buahan segar. Setelah menyimak materi yang saya sampaikan tadi, sekarang Ananda sudah paham kan tentang berbagai macam buah-buahan. Ternyata buah-buahan itu mempunyai banyak sekali manfaat, jadi kita harus rajin makan buah. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar pengolahan berbagai produk dari bahan dasar buah. Tetap semangat ya dalam belajar, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan membantu ayah dan bunda di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.